Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafilah Royhana dengan NPM 248811021 dari kelas 2F Psikologi. Baiklah, saya di sini ingin menjelaskan sedikit materi dengan tema deteksi dini perilaku depresi pada siswa sekolah menengah, sebuah tinjauan kritis. Namun poin dari penjelasannya yaitu bagian otak yang terdampak depresi. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari Bu Ina Dianasari, SPSI MBA, dengan judul tugas Otak di Balik Perilaku, Studi Kasus Biopsikologis. Namun di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang depresi pada remaja. Jadi depresi pada remaja, khususnya siswa sekolah menengah, adalah gangguan kesehatan mental serius yang ditandai oleh suasana hati yang menurun, rasa kehilangan minat, perasaan putus asa, dan gangguan fungsi sehari-hari. Kondisi ini dapat mengganggu kesejahteraan psikologis, prestasi akademik, dan interaksi sosial remaja. Gejala perilakunya seperti suasana hati yang tertekan dan murung, kehilangan minat atau kesenangan pada aktivitas yang biasanya disukai, perasaan bersalah atau rendah diri, gangguan tidur yaitu insomnia atau tidur berlebihan, nafsu makan terganggu seperti naik atau menurun, energi menurun seperti cepat lelah, sulit berkonsentrasi, menarik diri dari lingkungan sosial, muncul pikiran atau ide untuk bunuh diri atau melakukan self-harm, yaitu melukai diri sendiri. Nah, ini bagian otak yang terdampak depresi, yaitu korteks prefrontal, hipokampus, amigdala, parietal lobe, occipital. Ini penjelasan dari struktur otak yang terdampak. Yang pertama ada korteks prefrontal. Korteks prefrontal berfungsi dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan regulasi emosi. Dampak depresinya seperti aktivitas menurun, menyebabkan sulit konsentrasi, kehilangan motivasi, dan keputusan impulsif. Namun ini belum sepenuhnya berkembang pada remaja, yang menyebabkan kontrol emosi dan pengambilan keputusan menjadi kurang stabil. Kemudian amigdala berfungsi dalam pengolahan emosi, terutama rasa takut dan kecemasan. Dampak depresinya seperti terlalu aktif, memicu reaksi berlebihan saat remaja mengalami stres atau ketakutan, dan memperkuat respon emosional negatif. Kemudian hipokampus berfungsi dalam pembentukan memori dan pengendalian emosi. Dampak depresinya seperti mengecil pada individu yang mengalami depresi kronis atau volume berkurang yang menyebabkan gangguan memori, kesulitan mengingat hal positif, dan regulasi emosi atau emosi tidak stabil. Kemudian lobus frontal berfungsi dalam perencanaan, mengatur, memantau, dan mengendalikan perilaku untuk mencapai tujuan dan kontrol diri. Dampak depresinya seperti aktivitas terganggu, membuat remaja lebih mudah menyerah dan kehilangan tujuan hidup. Kemudian lobus parietal dan occipital berfungsi dalam mengenali, memproses, dan mengatur informasi yang diterima dari berbagai indera seperti sentuhan, gerakan, penglihatan, visual, suara, bau, rasa, dan gravitasi. Biasanya tidak terkena langsung, tetapi bisa mengalami gangguan sekunder karena penurunan perhatian. Kemudian terdapat neurotransmitter yang terlibat dalam depresi, seperti serotonin 5-hidroksitriptamin atau 5-HT, berfungsi mengatur suasana hati, tidur, dan nafsu makan. Kaitan dengan depresi yaitu kekurangan atau rendahnya kadar serotonin berhubungan dengan suasana hati yang murung seperti perasaan sedih, putus asa seperti ide bunuh diri, dan kecemasan seperti gangguan tidur. Kemudian dopamin berfungsi sebagai penghargaan, motivasi, dan kesenangan.
Kaitan dengan depresi yaitu rendahnya kadar dopamin menyebabkan hilangnya minat atau kesenangan atau anhedonia. Kemudian norepinefrin atau noradrenalin berfungsi mengatur stres, kewaspadaan, dan tekanan darah. Kaitan dengan depresi yaitu terkait dengan respon stres, kadarnya sering tidak seimbang pada penderita depresi. Kekurangan menyebabkan kelelahan, sulit konsentrasi, dan gangguan tidur. Kemudian kortisol atau hormon stres dihasilkan oleh HPA aksis atau hipotalamus hipofisis adrenal. Stres kronis meningkatkan kortisol yang dapat merusak hipokampus dan memicu gejala depresi. Baiklah, sekian video penjelasan dari materi yang dapat saya jelaskan. Jika ada salah dan kurang, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.